حي على الصلاة. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana kayu berdua nih? Kami dari situ jalan di dekat kuburan nenek tuh, ke pohon besar tuh, pohon beringin. Jadi kami nak jalan situ tadi, kami kebetulan ketemu ustaz di sini, Buya sini. Kami nak nanya tentang itu. Kami lewat situ, ya maklum lah kami orang biasa kan, kita orang biasa. Iya. Minta izin, permisi ke pohon beringin tadi. Karena mungkin ada penunggu situ kan, lagian ada kuburan nenek. Itu dulu kan itu gua. Kalau kita keluar, kalau kita lewat Empu Beringin kuburan, minta izin dulu. Permisi nek gitu ya. Supaya tidak kita sepuh, tidak kita demam balik dari situ. Atau mana tu ya? Aduh, anu gua kami tadi yang kata tidak usah pada itu kata. Tidak boleh. Tuh. Iyalah. Ada juga hanegu kalau ya. Ya ada, untung ada anu gua. Jadi itu termasuk syirik sebenarnya itu tuh. Ya. Pekerjaan hal-hal yang memuliakan seharusnya tidak perlu kita muliakan. Karena cukup kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada di dalam kubur itu tidak ada memberi manfaat. Tidak bisa juga mendatangkan mudarat lagi. Apalagi yang meninggalnya lah ratusan tahun yang lalu. Yang kita sebut dengan kubur nenek itu. Lah beratus tahunnya itu. Lah meninggal di bawah itu. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang wajib kita yakini. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW mengantar jenazah sahabat dari Ansar. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat yang lain, ya, sambil menunggu pemakaman disiapkan. Apa kata Rasulullah? Sambil beliau ini dengan khusyuk menjelaskan kepada sahabat. Bahkan dalam perawi itu mengatakan seolah-olah sahabat pada waktu itu ada sarang burung di atas kepalanya. Duduk tenang ya mendengar penjelasan Rasulullah SAW. Apa itu kata Rasulullah SAW? Mintalah ampun kepada Allah dari azab kubur. Itu diulang Rasul sampai 3 kali. Barulah Rasul mengangkat tangannya meminta ampun, berdoa kepada Allah meminta ampun atas dirinya, untuk dirinya dari azab kubur. Lalu Rasulullah SAW menceritakan bagaimana perjalanan ruh setelah mati. Kalau ruhnya orang yang beriman itu keluar dari jasadnya seperti air yang keluar dari mulut kendi. Mudah dia keluar. Ini dalam hadis yang diriwayatkan, hadis yang panjang ini, diriwayatkan oleh sahabat Al-Barra. Ya, sahabat Al-Barra ini bisa kita temukan dalam kitab hadis Ahmad bin Hanbal dan Abu Daud. Hadis sahih. Ya, kisahnya panjang. Rasul mengatakan kalau ada orang muslim itu ruhnya keluar seperti air yang keluar dari mulut kendi. Mudah keluarnya. Kemudian diambil oleh malaikat, dibawa ke atas, dibungkus dengan kain kapan yang terbuat dari surga, datang dari surga. Kemudian masukkan lagi ke dalam kubur. Kalau sudah jenazah tadi dikubur, dimasukkan lagi kubur. Lalu dalam kubur itu datang 2 malaikat yang siap menanyakan apa keadaan mayit itu di dalam kubur. Siapa Tuhan kamu? Nah, itu ditanya oleh malaikat. Kalau mayit orang muslimnya bisa jawab. Mudah dia jawab. Oh, Allah Tuhan aku, kata. Mudah dia jawab. Setelah dijawab dengan mudah tadi, apa katanya? Allah Subhanahu wa taala seterusnya itu Allah Subhanahu wa taala membuka jendela. Ada jendela, tirai lah bahasa kita, tabir, dibuka tabir, nampaklah pemandangan surga. Nah, itulah yang dilihatkan oleh penghuni kubur itu. Senang di dalam kubur. Tidak ada dia mikir mau ke dunia lagi. Ada dia mikir, aku nak balik ke dunia sebentar.
mungkin ada orang lewat di kuburan aku, tak ada ngucap salam, tak ada. Tak ada dia mikir-mikir itu lagi. Dia lihat pemandangan surga. Bahkan dia berdoa terus kepada Allah, ya Allah, cepatlah tiba hari kiamat, aku nak masuk surga. Karena orang muslim tadi, kata Rasulullah SAW, dinampakkan surga untuknya dan ditetapkan sebagai penghuni surga. Kalau nampak baginya, itulah yang dinikmati terus. Tiap harinya nikmati itu. Tak ada panginangnya mau balik ke anu, tak ada lagi. Balik ke dunia tu tak ada lagi. Mau balik sebentar be nengok keluarga ke kerabat tu tak ada lagi. Nah, kalau orang kafir, ini kebalikan. Orang kafir tu kalau lah matinya, meninggalnya, itu kata Rasulullah SAW seperti duri yang basah, dilengketkan, dimasukkan ke dalam tepung atau kapas, ditarik berhamburan tepung itu. Sakitnya luar biasa. Seperti itulah roh itu dicabut oleh malaikat maut tadi. Dicabut berhamburan rohnya. Dibungkus dengan kain kapan yang dari neraka pula. Kemudian dalam kubur ditanya juga, siapa Tuhan kau? Kata malaikat. Kanonnya orang kafir tak tahu dia ke Tuhan. Apa jawabnya? Ha hu dalam hadis tu. Apa ni? Tak tahu dia. Kalau tak tahu jawab tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala buka pemandangan neraka. Itulah yang dinikmatinya terus, pemandangan neraka. Dan dia ditetapkan sebagai ahli neraka. Kemudian didatangkan kepadanya, kalau orang muslim tadi datang kepadanya orang yang soleh, orang yang baik rupanya. Kalau perempuan yang datang, orang yang paling cantik. Jadi kawannya di dalam kubur. Kalau laki-laki, datangkan orang yang laki-laki yang paling ganteng. Jadi kawannya sampai hari kiamat. Tapi kalau orang kafir, didatangkan kawannya itu orang yang paling busuk baunya, rupanya paling jelek. Itulah kerjanya, itulah kawannya selama dalam kubur. Kemudian didatangkan lagi malaikat yang kata Rasulullah SAW, malaikat itu tuli. Datang kepadanya, itu membawa pemukul, untuk orang kafir nih, pemukul, itu kalau dikumpulkan jin dan manusia untuk mengangkat pukulan itu, pemukul itu tak sanggup mengangkat. Nah, itulah yang dipukul kepada orang kafir sampai hari kiamat. Walaupun dipukul, disiksa seperti itu, tapi orang kafir tadi ngata, ya Allah, janganlah cepat-cepat hari kiamat. Nah, piunya ngata modal itu, padahal dia disiksa dalam kubur. Rupanya azab di hari kiamat itu lebih perih dari itu, lebih dahsyat daripada dipukul orang tadi, pukul malaikat tadi. Itulah gawenya. Tidak ada orang kafir itulah meninggal punya kesempatan balik ke dunia itu tidak ada. Nak ngelih saudaranya, nak ngelih apa, nak ganggu orang itu tidak ada. Jadi gawe-gawe siapa nga selama ini di kubur nenek itu, di pohon gedang itu, pohon beringin kata kayak tadi dah. Itu gawe syaitan. Tapi kata orang malam Jumaat dia balik, asabok ni anu roh mode tu. Ang kata ani ni ala balik, baca Yasin agak mode tu. Nah, itu dia. Syaitan itu bisa dia merubah wujud. Berubah bentuknya mirip dengan keluarga sanak itu yang telah meninggal. Jadi orang percaya, oh, ini nenek lah tiba. Padahal itu adalah syaitan yang merubah wujud. Tujuannya apa? Untuk mengganggu iktikad kita, iman kita. Agar kita membesarkan tempat itu, mengagungkan tempat itu. Akhirnya kita lupa mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal yang seharusnya kita mengatakan datangnya manfaat dan mudarat itu datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, jadi ada cerita tu. Ada cerita orang balik ke dunia untuk ganggu orang, arwah, gentayangan, hantu, pocong, itu tidak ada cerita. Itu semuanya syaitan yang sengaja mereka itu merubah wujudnya untuk mengganggu manusia.
itu gawe dia. Nah, jadi lain kali kayak nempoh kubur nenek, nempoh batang gedang, batang besar, tidak sah lah pakai permisi, biasa be. Biasa be ya. Ayo, sama mana kayak nempoh tengah pasar tu, biasa be. Tidak ada apa-apa boleh. Dia betul lah kata Pak tadi yang nego kita. Berarti kalau berdoa boleh gitu. Walaupun kalau kita nak mengucapkan sesuatu juga, ada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu tadi kuburan, kita baca Assalamualaikum ahlad diyar. Itu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Kalau pohon beringin itu ada doa be ya. Kalau Ada doa. kuburan tu. Oh, dia minta ya. Dah faham kau nak? Ya. Iyalah. Ya, terima kasih Buya telah Ya. menyampaikan apa dan untuk kami terima kasih nah. Untuk boleh kamu pamit dulu, Pak. Ya, makasih banyak. Ada pulau gawe pula. Ayo jadi. Terima kasih Terima ya. kasih, Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Wassalam. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم